Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Bu Fania. Pada video kali ini kita akan membahas tentang latihan soal pada materi teorema Pythagoras. Let's check this out. Oke, number 1. Ada segitiga siku-siku PQR. Yang ditanya hubungan yang tepat dari teorema tersebut. Ya. Kita lihat dulu. Pertama konsepnya ialah kalau kita mencari sisi miringnya atau sisi yang paling terpanjang atau hipotenusa. Nah, pada gambar ini hipotenusanya ialah berbentuk R, huruf R. Nah, kalau kita mencari R, berarti R kuadrat sama dengan P kuadrat tambah Q kuadrat. Jadi kalau mencari sisi miring ini ialah sisi siku-sikunya P kuadrat tambah Q kuadrat. Jadi kita lihat ini benar ya. Kalau mau mencari P kuadrat berarti bukan sisi yang terpanjang ya, bukan sisi hipotenusa, berarti harusnya R kuadrat dikurangin Q kuadrat. Jadi ini salah, seharusnya R kuadrat kurang Q kuadrat. Kalau mau nyari Q juga harusnya R kuadrat kurang Q kuadrat. Kalau ini juga salah. Berarti nomor yang pertama ialah jawabannya yang A. Next, kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2. Sekarang yang merupakan triple Pythagoras. Triple Pythagoras merupakan 3 buah bilangan yang ketika dia dihubungkan akan membentuk suatu segitiga siku-siku. Oke, kita lihat triple Pythagoras. Yang pertama, apakah dia triple Pythagoras? 3, 4, 5. Ya, dia termasuk triple Pythagoras. Selanjutnya, 5, 12, 15. Tidak ya. Harusnya 5, 12 dengan 13. Yang ketiga, 6, 8, 10 itu bisa. 10, 15, 20 tidak bisa. Jadi yang merupakan triple Pythagoras ialah yang kedua dan yang pertama dan ketiga. Oke, nanti gambar triple Pythagoras dapat dilihat di next foto. Next ke nomor 3. Nomor 3. Sekarang ditentukanlah nilai dari X berapa senti. Jadi dari segitiga siku-siku ada 7, 24. Nah, sisi yang satu huruf X-nya ini berapa? Nah, sekarang kita lihat terlebih dahulu. X itu merupakan sisi yang terpanjang. Kenapa sisi yang terpanjang? Karena dia ada di depan sudut yang siku-sikunya ini. Dia ada di depannya. Berarti kalau kita mau mencari sisi yang terpanjang itu harus ditambahkan ya. Berarti 24 kuadrat ditambah dengan 7 kuadrat. 24 dikalikan 24 576 tambah 7 pangkat 2 itu 49. Kita coret-coretan di sini ya. 576 tambah 49 15. Ya, X kuadrat sama dengan 625. Nah, X-nya ialah akar dari 625 sama dengan 25. Jadi, jawabannya adalah 25. Jika kalian hafal triple, bisa langsung triple Pythagoras. Ya, triple Pythagoras dia adalah triple 7, 24 dan 25. Oke. Next ke nomor 4. Tanya, ada seorang anak berdiri dari sebuah gedung dengan jarak 8 meter.
Jika diketahui tinggi gedungnya itu 15 meter, jarak anak dengan puncak gedung, berarti jarak dari dia ke atas ini berapa? Ini merupakan sisi miring ya, atau sisi terpanjang, berarti penghitungnya ialah ditambahkan. Berarti saya misalkan lagi dia huruf X lah, X kuadrat, berarti 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 15 dikalikan 15, 225 tambah 64. 225 tambah 64, 98. Nah, 289. Berarti kalau X-nya akar dari 289 sama dengan 17. Oh, jadi jarak antara anak dengan puncak ialah 17 meter. Oke, nomor 5. Ada sebuah persegi panjang dengan panjangnya 24 cm dan lebarnya 10 cm. Yang ditanya ialah panjang diagonalnya. Panjang diagonalnya, kalau kita tahu, ini ialah yang saya buat garis putus-putus. Oke, jadi seperti sisi miringnya ya kan. Sekarang bawahnya sudah ada 24. Sisi ini belah sini sama ya, karena persegi panjang mempunyai dua pasang sisi sejajar yang sama panjang. Jadi kalau ini 10, ini 10, yang ini 24, ini juga pasti 24. Lalu kalau bingung, kita boleh nih hapus saja ininya. Nah, jadi deh dia sebuah segitiga siku-siku. Nah, kalau kita mau mencari sisi miringnya, X-nya berarti tambahkan ya, 24 kuadrat ditambah 10 kuadrat, 576 tambah dengan 100, 676. X-nya 676 kita akarkan ketemu 26 cm. Jadi panjang diagonalnya ialah 26 cm. Lanjut ke nomor 6. Oke, nomor 6. Ada sebuah segitiga siku-siku sama kaki. Kenapa sama kaki? Karena ada tanda sama ya. Yang ditanya, panjang hipotenusanya. Hipotenusa itu nama lain dari sisi miring atau sisi yang terpanjang. Jadi, berarti sisi hipotenusanya yang ini kan. Nah, kalau ini 5 cm, berarti karena dia segitiga siku-siku sama kaki, berarti yang sebelah sini juga 5 cm. Sehingga kalau kita mencari X kuadratnya, 5 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat. 5 kuadrat ialah 25 ditambah 25. 25 ditambah 25 sama dengan 50. Jadi X-nya sama dengan akar 50 cm. Gitu. Udah ya? Oke, lanjut ke nomor 7. Nomor 7, ada sebuah trapesium siku-siku. Dia punya sisi 8 cm, 15 cm, 17 cm, dan ada satu sisi AD yang kita belum ketahui. Ya, gimana cara mencarinya? Pertama-tama kita pastikan ada segitiga siku-siku di situ. Oh, ada nih, dia ada segitiga siku-siku sebelah sini ya. Oke, habis itu kita lihat sisi miringnya sudah diketahui. Sisi mana lagi ya yang harus kita cari? Ya, sekarang kita lihat yang bawah ini. Saya punya titik ini sampai dengan C. CD itu 17 cm, sedangkan AB 8 cm. Berarti AB itu, saya buat X-nya di sini, berarti AB sama dengan DX kan? Berarti ini 8. Jika ini CD 17, berarti DX-nya 8, CX-nya berarti 17.
berarti kan CX-nya sama dengan 17 dikurangi 8 sama dengan 9. Oke, berarti kita dapat ini 9 cm. Lalu bagaimana kita mencari AD? AD sejajar dengan DX. Berarti yang sebelah sini boleh saya hapus. Ya, saya hapus untuk menghitungnya lagi. Berarti kita mencari sisi tegaknya. Berarti BX itu kan sama dengan AD. Kan? Berarti kalau nyari AD kuadrat sama dengan berapa nih? Sisi miring sudah diketahui, berarti operasinya dikurangi. Berarti 15 kuadrat dikurang dengan 9 kuadrat. 15 kuadrat 225 dikurang 81. Hasilnya 144. Berarti AD sama dengan akar dari 144 sama dengan 12 cm. Jadi AD sama dengan BX sama dengan 12 cm. Mudah kan? Oke, sekarang kita masuk ke nomor 8. Di nomor 8 itu ialah soal cerita. Ada sebuah pesawat terbang mengudara 60 km ke barat. Nah, ini pakai arah mata angin. Kalau kita bingung, kita buat dulu. Selati. Ini barat, utara. Oke, yang pertama 60 km ke barat. Ya, berarti dia ke kiri. Setelah itu 80 km ke selatan. Nah, gimana caranya? Ya, yang pertama ke barat, berarti ini titik awalnya misalnya di sini. A ya. Titik A dia ke barat 60, berarti ke kiri 60 km. Selanjutnya, oke, sampai di sini. Ya. Titik B misalnya. Selanjutnya dia 80 km ke selatan. Berdasarkan arah mata angin, selatan itu ke arah yang ke bawah ya. Berarti ke selatannya 80 km. Sampai di sini ceritanya. Yang ditanya jarak dari pesawat yang pertama A ke C. Berarti bisa menggunakan konsep Pitagoras ya kan? 60, 80. Ini siku-sikunya di sini. Berarti kita cari sisi miringnya berapa. Oke. Untuk mempermudah perhitungan, karena dia ada 60 dan 80, kita hitung angka depannya saja ya, biar lebih memudahkan. Berarti X kuadrat. Berarti kalau nyari sisi miring atau sisi terpanjang atau hipotenusa dijumlahkan ya kan. 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 36 ditambah 64 sama dengan 100. Ya kan? Berarti X-nya sama dengan akar 100 sama dengan 10. Oke, berarti X-nya sama dengan 10. Karena tadi kita hilangkan 01 jadinya 100 km. Jadi menghilangkan nolnya hanya untuk memudahkan ya, untuk perhitungan aja. Jadi kita hilangkan masing-masing satu, jadi harus sama. Kalau satu dihilangkan, satu lagi dihilangkan. Oke, untuk di akhirnya kita tambahkan lagi masing-masing satu. Jadi seperti itu. Terima kasih. Ada 8 soal kurang lebihnya. Jika masih ada yang masih kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian tanyakan langsung, bisa melalui WhatsApp atau komen di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Semoga bisa mengerjakan soal latihannya dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.